silakan Iya. Ibu. Silakan ya Bu. Iya, Bu. Duduknya. Gimana Bu? Bu, saya mau periksa, Bu. Oh iya, ada keluhan kah Bu? Iya nih, hari ketiga saya habis lahiran ini kok Hmm. rasanya sakit ya perutnya di bagian bawah sini ya, Bu ya. Oh iya. Mm-mm. Sakitnya gimana Bu? Nyeri atau Nyeri nggak nyaman gitu, Bu. ada demam? Ya suhunya 375 tadi sih saya Oh, cek saya- enaknya, Bu, anget-anget gitu rasanya Oh nggak iya enak. iya iya Bu. Perkenalkan Bu, saya Pidan Harni. Saya yang bertugas di ruangan KIA hari ini ya Bu ya. Ya, Bu. Tadi kan Ibu ada keluhan ya Bu ya, nyeri perut ya bagian Iya. samping ini Bu ya, bagian bawah ya perutnya sampai ke samping nggak Bu? Iya, Bu. Samping ada demam ya. Iya, anget-anget badan saya, Bu. Iya. Nah itu karena Ibu habis melahirkan bisa aja ada, Ibu pernah dengar tromboflebitis? Belum, Bu. Belum pernah dengar baru ya dengar. hari ini. Ya untuk itu kami akan jelaskan Bu ya, karena bisa aja Ibu mengalami. Jadi nanti ada beberapa yang kami jelaskan tentang tromboflebitis, yaitu tromboflebitis adalah peradangan dinding vena dan biasanya disertai dengan pembentukan bekuan darah ya Bu ya, atau trombus ya. Nah penyebab dari tromboflebitis karena adanya perubahan laju peredaran darah ya, atau perlukaan lapisan internal pembuluh darah ya, atau adanya kelainan darah ya Bu ya. Ya. Jadi faktor-faktor resiko terjadinya tromboflebitis yaitu adanya pasca bedah atau perluasan infeksi endometrium ya Bu ya. Kemudian itu mempunyai resiko varises pada venanya Bu ya. Jadi kalau yang di kaki itu biasanya ada biru-biru kayak Iya, Bu. cacing. Nah itu Saya ya ada, Bu ya. Bu. Ada ya Bu ya, Ibu punya ya. Nah itu varises Bu ya, varises vena itu pada tungkai bawah ya Bu ya. Ya. Kemudian faktornya obesitas ya Bu ya. Nah obesitas juga bisa ya Bu ya. Dari obesitas juga bisa membuat jadi faktor resiko tromboflebitis. Kemudian pernah mengalami tromboflebitis sebelumnya ya Bu ya. Jadi yang lalu pernah mengalami juga jadi resiko untuk akan terkena kembali ya Bu ya. Kemudian usia ya Bu ya. Jadi Ya. faktor usia lebih dari 30 tahun ya. Nah itu juga merupakan salah satu ya faktor resiko dari tromboflebitis ya Bu ya. Kemudian pada saat persalinan berada pada posisi stir up pada waktu yang lama ya. Nah itu juga salah satunya menjadi faktor resiko. Kemudian adanya trauma ya Bu ya. Mungkin Ya. pernah kena benturan ya Bu ya. Nah itu merupakan salah satu juga ya dari trauma itu bisa menyebabkan tromboflebitis. Kemudian adanya malignitas atau karsinoma, ini kanker ya Bu ya, yang terjadi pada salah satu segmen vena ya. Di venanya itu ada ininya ya Bu ya, ada kankernya. Jadi bisa juga mengakibatkan salah satu resiko dari tromboflebitis ya. Nah kemudian kalau tromboflebitis ini ada dua Bu ya, pengelompokan ya, atau dua ini Bu ya. Jadi satu yaitu pelviotromboflebitis. Jadi mengenai pelvic atau panggulnya Bu ya, pada panggul. Kemudian ada juga yang kedua yaitu tromboflebitis femoralis. Nah itu biasanya di lipatan paha ya Bu ya. Nah itu nyeri, jadi merah gitu ya Bu ya, sakit. Nah kemudian untuk yang tromboflebitis pada pelvio atau panggul yaitu nyeri yang terdapat pada bagian perut bagian bawah ya Bu ya. Nah tembus ke samping ya. Kemudian timbulnya itu pada hari kedua atau sampai ke hari ketiga setelah masa bersalin ya Bu ya. Tanpa adanya demam ya, bisa juga tidak demam Bu ya. Ya. Tapi bisa juga menggigil, tiba-tiba menggigil badannya berulang-ulang ya Bu ya, menggigil nanti sebentar menggigil lagi gitu, nanti agak enakan, nanti tiba-tiba malah menggigil lagi gitu Bu ya. Nah kemudian tanda dan gejalanya itu bisa juga suhunya itu pertama normal Bu, 36, diukur temperaturnya 36, tapi tiba-tiba nanti terus naik jadi 40 derajat ya, demam tinggi gitu Bu ya. Nah kemudian adanya kayak nanah gitu Bu ya di dalam
apa namanya di dalam panggul ya, ada nanah, kemudian nanahnya menjalar kemana-mana sampai ke dalam paru-paru ya Bu ya. Ya. Nah itu kalau sudah berat ya Bu ya, sampai ke paru-paru. Terus jadi karena adanya nanah di dalam pelvio atau panggul, nah jadi di situ sekitar situ Bu ya, ada abses ya, jadi penumpukan nanah ya. Nah itu kalau di pelvio ya, gejala dari pelvio tromboplebitis. Nah terus kalau yang tromboplebitis femoralis, nah ini biasanya keadaannya lebih baik ya Bu ya daripada yang pelvio tadi ya Bu ya. Kalau yang pelvio itu agak berat Bu ya, keluhannya berat, juga resikonya tinggi ya Bu ya. Nah kalau yang ini agak lebih ringan ya, tromboplebitis pada femoralis lebih ringan ya Bu ya. Biasanya terjadinya pada waktu atau pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 ya Bu ya, pada saat setelah melahirkan Bu ya. Kemudian kaki biasa dalam keadaan fleksi, jadi gitu kan Bu ya, saking tegangnya, jadi biasanya agak ke Bu ya, agak fleksi. Kemudian bagian dalam salah satu kaki tegang dan keras nih Bu ya, karena dari tadi vena tadi kan Bu merah keras ya, dia teraba keras. Kemudian nyeri hebat, sakit ya Bu ya pada lipatan paha ya. Nah karena terjadinya di ya Bu ya, di femur atau di paha, pada lipatan paha ya Bu ya. Nah kemudian untuk penanganan pada tromboplebitis yaitu satu, kita bisa melakukan pencegahan ya, pencegahan endometritis dan tromboplebitis yang menggunakan dengan teknik aseptik. Jadi segala sesuatunya itu Bu harus yang bersih ya, yang steril pada penanganan persalinan ya Bu ya. Jadi kalau menggunakan alat-alat persalinan itu harus steril. Jadi salah satunya untuk mencegah pelvio tadi tromboplebitis ya Bu ya. Jadi kalau melahirkan, kalau bisa tuh di fasilitas kesehatan ya Bu ya, yang benar-benar Bu ya sudah ya. Jadi itu juga salah satunya untuk mencegah ya, karena semua kalau yang di fasilitas kesehatan kan memang sudah ini Bu ya, terstandar ya Bu ya, apalagi kalau sudah akreditasi kan Bu. Nah PPI-nya udah ketat ya Bu ya. Kemudian kalau kita mengalami tromboplebitis, kalau bisa istirahat baring Bu ya. Jangan banyak jalan, karena kalau misalnya apalagi kalau yang mengenai pada pelvio tadi ya, tromboplebitis pada pelvio tadi pada panggul itu Bu. Nah kita harus istirahat, benar-benar istirahat untuk untuk mencegah supaya tidak sampai ke paru-paru ya Bu ya, karena kan tadi nanah tadi atau nanah tadi bisa sampai menjalar ke paru-paru karena terbawa aliran kan Bu, darah ya Bu ya, nanah tadi bisa sampai ke paru-paru. Nah itu bahaya Bu ya. Jadi Bu ada ini Bu ya, untuk pergerakan di daerah ekstremitas bawah Bu ya, di kaki ya. Jadi kita ada menggerak-gerakkan kaki supaya jadi supaya juga Bu ya, untuk bergerak supaya enggak terlalu ini Bu ya, untuk penanganannya ya, supaya mempercepat Bu ya pemulihannya tadi ya. Ya Bu. Satu penanganannya tromboplebitis tadi itu Bu ya, untuk tidak melakukan kakinya itu ditekuk gitu ya, baring kaki ditekuk ya, kalau bisa diluruskan ya Bu ya. Kemudian menggunakan stocking atau kaos kaki yang ketat itu Bu ya, untuk mengurangi ini Bu ya, supaya lebih mengurangi nyeri Bu ya. Nah jadi nanti Bu ya, kalau misalnya tidur kakinya kalau bisa lebih tinggi dari kepala ya Bu ya, posisikan kaki lebih tinggi di ganjil bantal aja, jadi supaya aliran darahnya tidak tertimbun di bawah gitu Bu, peredaran biar lancar ya Bu ya, enggak sampai mengurangi pembengkakan juga ya Bu ya. Kemudiannya untuk yang ini Bu ya, yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang kurang paham atau Ibu mau bertanya? Sudah jelas Bu. Sudah ya. Jadi tadi apa Bu yang dilakukan nanti di rumah setelah ini? Pakai stocking ya Bu ya. Stocking ya Bu ya. Terus kakinya lebih tinggi ya Bu ya. Sama banyak gerakin kaki kecil-kecil ya. Jadi bergerak pergerakan. Nah Bu, untuk pengobatannya nanti untuk mengurangi nyeri ya Bu ya.
Ibu kami ya Bu ya, kami konsulkan ke bawah ke dokter umum ya untuk apa pemberian obat resepnya Bu ya. Nah, nanti di bawah ada kan Bu ya, poli. Nanti bawa Bu ya. Oh iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Ya, ya. sama-sama. Ada lagi? Sudah Bu. Sudah. Saya pulang ya Bu ya. Iya, Saya ke bawah dulu. Mari Bu. Ya. Setelah itu kami melakukan pendokumentasian. Terima kasih.